Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. One Piece chapter ke-1079 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Buat kalian yang terus mengikuti One Piece pastinya masih ingat dengan apa yang terjadi di chapter lalu bukan? Ya, betul, di chapter lalu sosok pengkhianat di Pulau Egghead akhirnya terungkap. Yang orang tersebut adalah York, salah satu satelit ciptaan Vegapunk. Dan menariknya di halaman pertama manga One Piece chapter ke-1079 ini kita akhirnya bisa melihat bagaimana York menjalankan semua rencananya. Dimana setelah mengetahui kalau dirinya juga diincar oleh pemerintah dunia untuk dibunuh, York pun menjelaskan semua rencananya pada keempat Seraphim. Mulai dari menyuruh mereka berempat untuk membunuh semua orang kecuali dirinya, Dr. Vegapunk, serta para sandera yang berada di ruang bawah tanah setelah Frontier Dam ditutup, menyuruh Snack untuk berpura-pura merubahnya menjadi batu di hadapan semua orang dan setelah itu mengembalikannya kembali seperti sedia kala setelah tidak ada lagi orang, serta adanya sebuah tempat di dalam laboratorium yang tidak boleh dihancurkan oleh para Seraphim. Dan alasan kenapa York memerintahkan Snack untuk merubahnya menjadi batu di hadapan semua orang ternyata supaya pengkhianatannya tidak sampai dicurigai. Sebab kalau ada yang curiga dan mengungkap pengkhianatannya, maka York tidak akan mampu untuk menghadapi anggota lainnya. Karena York menyadari jika dirinya bukanlah seorang petarung yang kuat. Oleh sebab itulah kenapa dia memerintahkan Snack untuk sementara merubahnya menjadi batu. Tapi yang masih membuat saya bingung untuk sekarang adalah tempat seperti apakah di dalam laboratorium yang tidak boleh dihancurkan oleh para Seraphim? Mungkinkah itu tempat otak Vegapunk yang mempunyai banyak pengetahuan disimpan? Sebab bagaimanapun kalau otak itu sampai dihancurkan, maka pengetahuan yang sekarang dimiliki oleh York seharusnya juga akan ikut hilang. Makanya tempat tersebut tidak boleh dihancurkan serta Vegapunk juga tidak boleh dibunuh. Soalnya jika Vegapunk dibunuh, seharusnya otaknya yang tersimpan di tempat lain juga akan ikut berhenti berfungsi. Di manga One Piece chapter ke-1079 ini, Sentomaru yang sudah mengambil keputusan memang diperlihatkan tengah melakukan evakuasi kepada para peneliti lain yang berada di Pulau Egghead. Dan para peneliti ini pun mulai berlarian menaiki kapal untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun yang menarik setelah diperlihatkannya adegan para peneliti melakukan pengungsian, dari kejauhan terlihat sebuah kapal yang mendekat ke arah Pulau Egghead. Dan kapal tersebut memasang bendera bajak laut Kurohige. Sepertinya kedatangan kapal ini tidak disadari oleh para orang-orang yang tengah berada di Pulau Egghead. Pasalnya mereka sekarang memang sedang fokus untuk melakukan evakuasi. Dan walaupun belum diketahui siapa yang berada di kapal tersebut, namun kalau menurut saya besar kemungkinannya yang menaiki kapal itu adalah Kuzan. Soalnya sangat mustahil bagi Kurohige beserta kelompoknya bisa secepat itu sampai ke Pulau Egghead setelah sebelumnya mereka tengah bentrok dengan kelompok Law. Apalagi saat bertarung dengan Law, Tis juga mengalami luka yang lumayan parah. Jadi meski mereka menang, seharusnya setelah berhasil mengalahkan Law, kelompok Kurohige akan kembali terlebih dulu ke markasnya. Oleh sebab itulah kenapa saya mengatakan jika yang berada di kapal itu bukanlah Kurohige serta kelompoknya, melainkan adalah Kuzan. Bisa dibilang di manga One Piece chapter ke-1079 ini yang lebih banyak disorot adalah kejadian di sekitar Pulau Elbaf. Atau lebih tepatnya yang lebih banyak mendapat perhatian adalah mengenai peperangan antara kelompok Kid dengan kelompok Shanks. Dan menariknya di manga One Piece chapter ke-1079 ini akhirnya kita bisa melihat para bajak laut yang berada di bawah naungan bajak laut rambut merah yang dikapteni oleh Shanks. Yang ternyata armada yang diketuai oleh Shanks tidak main-main. Buktinya terlihat jelas dari seberapa banyak kapal yang menghadang perjalanan Kid. Tapi sayangnya dari banyaknya kapal yang terlihat menghadang Kid, cuma ada 3 orang kapten saja dari aliansi bajak laut rambut merah yang diperkenalkan. Tentu saja saat melihat kejadian ini bukan hanya saya saja yang dibuat terkejut. Pasalnya Kid sendiri serasa tidak percaya melihat seberapa besar armada yang dimiliki oleh Shanks. Bahkan saking terkejut serta tidak percayanya dia sampai mempertanyakan apakah benar mereka masih berada di dunia baru. Pada awalnya Shanks memang tidak diperbolehkan untuk turun tangan menghadapi Kid. Karena menurut para aliansinya tersebut, mereka semua saja sudah cukup jika hanya menghadapi bajak laut muda seperti Kid. Tapi Shanks mempunyai pikiran lain.
Makanya dia memutuskan untuk turun tangan dan menyuruh mereka semua membuka jalan agar kapalnya bisa berlayar. Tapi dari kejadian ini akhirnya kita juga bisa mengetahui alasan kenapa armada yang berada di bawah bendera bajak laut rambut merah terkenal lemah. Yang hal tersebut bisa terjadi lantaran Shanks jarang memberi kesempatan pada anggota armadanya untuk unjuk kekuatan. Sebab setiap ada kekacauan, Shanks serta krunya yang akan turun tangan secara langsung. Jadi dengan demikian nama armada yang ada di bawahnya menjadi sangat tidak menonjol. Makanya karena jarang mendapat kesempatan untuk unjuk kekuatan serta tidak menonjolkan diri di antara para bajak laut, itulah kenapa armada yang dipimpin oleh Shanks terkenal lemah. Padahal kenyataannya tidak demikian. Buktinya bisa terlihat dari seberapa banyak anggotanya. Dan mungkin Shanks memang sengaja melakukan hal itu. Alasannya supaya armadanya bisa menjadi sebuah senjata rahasia serta faktor kemenangan jika terjadi sebuah peperangan yang memerlukan sebuah pasukan besar. Sebab dengan armadanya yang tidak terkenal dan dikatakan lemah, maka hal tersebut akan membuat musuhnya meremehkan mereka. Dan di saat itulah baru mereka akan menunjukkan taringnya dan membuat lawan-lawannya menjadi sangat terkejut setelah melihat seberapa kuat armada Shanks yang terkenal lemah itu. Di manga One Piece chapter ke-1079 ini, setelah menaiki kapalnya dan bersiap untuk bertarung, ternyata Shanks masih sempat sedikit mengkhawatirkan keadaan Kid. Buktinya dia masih sempat bertanya kepada Yasop apakah luka yang diderita Kid di Wano sekarang sudah sembuh. Dan selain itu, setelah menaiki kapal, Shanks akhirnya juga mengetahui asal-usul dari Kid. Mulai dari mana dia berasal dan seperti apa sepak terjangnya yang membuat Kid sampai terkenal dengan julukan sumber pembuat masalah langsung diketahuinya. Akan tetapi meski hal itu lumayan menarik, jujur saja kalau menurut saya yang lebih menarik adalah saat Shanks menanyakan kepada Hugo mengenai perkembangan soal Kurohige. Dan Hugo memberi jawaban jika sama sekali tidak ada perkembangan. Tapi yang jelas sekarang Kurohige telah meninggalkan pulau bajak laut. Yang hal itu memang benar. Sebab Kurohige memang meninggalkan markasnya dan berakhir bertarung dengan kelompok Law. Dan pada awalnya Hugo sempat mengira kalau Kurohige akan muncul di Wano. Tapi ternyata hal itu tidak terjadi. Memang benar untuk sekarang kita masih belum tahu apa sebenarnya tujuan Shanks pada Kurohige. Tapi kalau menurut saya besar kemungkinannya apa yang direncanakan Shanks untuk Shirohige ini, entah apapun hasilnya, pasti akan tetap membuat gempar dunia One Piece. Kid yang pada dasarnya merupakan orang yang berdarah panas tentunya sama sekali tidak peduli dengan seberapa kuat serta banyak jumlah kapal armada yang diketuai oleh Shanks. Karena menurutnya apapun dan siapapun itu yang akan dia lawan, Kid dengan sangat yakin pasti bisa memusnahkannya dengan menggunakan tekniknya. Akan tetapi mengejutkannya saat Kid telah mengeluarkan tekniknya dan bersiap-siap untuk melancarkan serangan, Shanks yang merasakan kekuatan tersebut seketika itu juga wajahnya langsung berubah sangat serius. Dan dengan cepat dia memberi perintah kepada semua orang untuk memancarkan semua kapal. Karena ternyata setelah merasakan kekuatan Kid, Shanks dapat melihat sekilas apa yang terjadi di masa depan. Di mana jika tidak dihentikan serangan milik Kid ini akan menimbulkan kerusakan yang amat parah dan jatuhnya banyak korban. Karena menurut Shanks serangan yang dilancarkan oleh Kid ini kuat sekali. Oleh sebab itulah kenapa Shanks segera mengambil tindakan untuk mencegah apa yang dia lihat di masa depan supaya tidak sampai terjadi. Ben Beckman mengetahui jika Shanks setelah melihat masa depan yang kemungkinan sangat buruk malah sama sekali tidak terkejut. Namun jika dia tidak terkejut, berbeda halnya dengan saya ataupun teman-teman lain yang membacanya. Karena meski Shanks memiliki predikat sebagai pembunuh Kenbun Shokuhaki lantaran mempunyai teknik Kenbun Goroshi yang dapat membuatnya mencegah musuh untuk melihat ke masa depan, tapi siapa sangka jika Kapten Bajak Laut Rambut Merah ini juga bisa melihat sekilas masa depan dengan kekuatan Kenbun Shokuhaki-nya. Bahkan mungkin tingkatan Kenbun Shokuhaki Shanks jauh lebih tinggi daripada milik Luffy ataupun Katakuri. Soalnya di chapter ini Shanks ditunjukkan dapat melihat masa depan dengan sangat jelas, di mana dirinya melihat apa yang akan terjadi jika serangan Kid tidak dihentikan. Padahal seingat saya Kenbun Shokuhaki Luffy ataupun Katakuri walau bisa melihat sekilas masa depan tidak sampai sejelas itu. Buktinya meski sama-sama bisa melihat sekilas masa depan, entah Luffy ataupun Katakuri masih bisa terkena serangan saat mereka berdua saling menyerang. Di manga One Piece chapter ke-1079 ini setelah melihat sekilas masa depan, Shanks pun tidak bisa lagi untuk berdiam diri.
Oleh sebab itulah dia langsung mengambil tindakan dengan cara terlebih dulu melancarkan serangan sebelum persiapan Kid selesai. Dan mengejutkannya, teknik yang digunakan Shanks untuk menyerang Kid adalah Kamusari, sebuah teknik kepunyaan Roger. Memang benar, untuk sekarang kita masih belum bisa tahu siapa yang mengajarkan teknik Kamusari kepada Shanks. Pasalnya saat Roger meninggal, Shanks masih tergolong sangat muda. Jadi seharusnya Roger tidak akan mengajarkan tekniknya tersebut kepada Shanks. Tapi yang jelas dengan menggunakan teknik Kamusari inilah Shanks berhasil menghentikan niatan Kid dan membuatnya serta killer seketika itu juga langsung tumbang. Bahkan bukan hanya Kid serta killer saja yang tumbang, melainkan sebagian kru dari bajak laut Kid juga ikut tumbang karena terkena efek haki yang ada dalam teknik Kamusari yang digunakan oleh Shanks. Pada akhirnya anak buah Kid yang tersisa memang langsung memutuskan menyerah. Dan untuk menebus agar Shanks tidak membunuh Kid serta killer, mereka memberikan salinan rod poneglyph-nya. Dan Shanks yang melihat itu sama sekali tidak memberikan komentar. Yang ada, dia dalam diam hanya menerima salinan rod poneglyph tersebut dan langsung begitu saja meninggalkan kapal milik Kid. Yang namanya bajak laut, sebaik apapun mereka pasti akan tetap mempunyai sisi kejam. Yang hal itu juga terjadi pada kelompok Shanks. Sebab setelah Shanks menerima salinan rod poneglyph untuk menebus Kid serta killer dan pergi dari tempat itu, di tempat lain Dory serta Broggy sudah mulai mengambil ancang-ancang. Yang tujuannya ternyata adalah untuk melancarkan serangan jarak jauh pada kapal milik Kid. Dan alasan kenapa kedua raksasa ini melakukan itu lantaran menurut mereka jika sudah mengancungkan sebuah senjata kepada seseorang, maka bersiaplah juga untuk menerima balasan yang sama. Jadi karena sebelumnya Kid telah mengacungkan senjatanya ke arah armada Shanks, sekarang Dory serta Broggy berencana untuk membalasnya. Lalu dengan hanya satu kali serangan mereka berdua, kapal milik Kid pun langsung hancur seketika. Yang membuat akhirnya bajak laut Kid yang dipimpin oleh Kapten Eustace Kid pemilik harga bounty sebesar 3 miliar berry menjadi hancur lebur serta musnah seketika. Itu artinya sampai di sini saja perjalanan Kid sebagai bajak laut, yang harus berakhir setelah dia memilih lawan yang salah. Dan pada manga One Piece chapter ke-1079 ini akhirnya kita juga bisa melihat kekuatan absolut milik Shanks, yang mana bukan hanya dirinya saja yang kuat, bahkan anggota aliansinya juga kuat-kuat. Hanya saja mereka sama sekali tidak menonjol seperti aliansi para Yonko lainnya. Tapi meski tidak menonjol, jika ada yang membuat masalah maka mereka tidak akan segan-segan lagi untuk mengambil tindakan. Seperti yang dilakukan Shanks kali ini, yang seketika itu juga langsung menghancurkan bajak laut Kid karena berencana membahayakan nyawa para anggota aliansinya. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-1079 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.